Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan bongkar-bongkar lagi ya. Sebelumnya ini sudah pernah kita review dan tes juga. Nah, sekarang kita mau lihat isi dalamnya itu apa aja, part-part yang di dalam mesin ini apa aja. Dan sebelumnya emang untuk tipe AG6700 ini mirip dengan AG6800. Cuma beda di setelan, ada bisa kencang atau pelan ya. Di RPM nya dia bisa di setel. Nah, untuk ini kita akan coba lihat isinya seperti apa. Kita buka aja ya. Ini sebelumnya ini udah pernah kita review ya. Jadi kita langsung aja ke mesinnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk AG6800 sangat mirip. Nah, ini tampak atasnya ya seperti ini. Ini tampak samping kirinya, switchnya sama, dan ini isinya hampir sama, hanya perbedaan di belakang. Di sini ada pengatur kecepatan untuk AG6800. Nah, kita akan lihat isinya seperti apa, apakah benar sama atau tidak. Nah, untuk review bongkar AG6800 sudah pernah, kalian bisa cek untuk video bongkar AG6800. Oke, lanjut ke AG6700. Nah, untuk bongkar kita hanya perlu obeng plus dan juga obeng min mungkin. Nah, pertama-tama kita bongkar belakang dulu. Dalamnya seperti ini ya. Ini sebelumnya udah pernah kita coba, jadi sedikit kotor. Di sini ada carbon brush sama brush holder. Lalu di belakang ini kabel tool, ini penjepitnya. Ini ada switch. Ini ada tuas untuk menarik switchnya, on off-nya ya. Sistemnya seperti ini. Dari sebelahnya sama. Nah, untuk pengecekan, jika kalian mengalami kendala di mesin, jikalau mesin mati, kalian bisa langsung cek. Pertama kita cek kabel dulu fisiknya, kita lihat mungkin ada yang terbakar di bagian sini biasanya, seringnya, atau enggak di dalam kabelnya dia sudah putus. Kita bisa menggunakan ampermeter untuk mengecek kabel. Jadi kalian bisa di ohm, nanti dia tandanya 0 ya. Kalau untuk multitester yang jarum biasanya dia akan naik, itu tandanya terhubung, kabelnya tidak ada yang putus. Kalau misalkan digital dia lebih detail ya. Kalau misalkan dia angkanya tidak di 0, berarti ada yang nyambungnya sedikit, biasanya di situ. Bisa juga di bip, ini akan bunyi kalau misalkan terhubung. Sama, ini nanti hasilnya 0. Nah, untuk mengecek kabel, kalian cukup ujung ini ke salah satu ini. Nah, ini nggak nyambung, dan sebelahnya coba. Nah, ini berarti ini kabel biru. Sebelahnya ini kabel coklat. Nah, kalau salah satunya dia nggak nyambung, cuma nyambung satu, berarti di sini kabel ada yang putus. Kalian bisa cek, kalian bisa buka kabelnya, dan untuk pengecekan gampangnya, kabel ini kita copot, kita tarik salah satunya. Kalau ada yang lepas berarti ada yang putus, biasanya di situ. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ganti kabel tool yang lain. Lalu untuk mengecek saklar switchnya, ini kita posisi on. Nah, kita cek kabel yang di sini dan juga yang di sini. Nah, ini posisi on ya. Kalau off, dia mati. Berarti saklarnya masih nyala. Kita coba yang bawahnya juga. Seperti itu ya.
Nah, kalau misalkan di sini sudah lulus pengecekan, mesin masih mati, kita cek bagian karbon brush. Kita buka dulu karbon brush. Karbon brushnya seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan dia habis, dia akan renggang ya. Dia tidak nempel ke lamel yang di armatur ya. Seperti ini. Kalau nempel dia nyambung. Lalu cek kabel stator. Kabel stator ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 dia masuk ke saklar, 2 dia ke karbon brush. Cara pengecekannya sama seperti tadi. Jadi 1 kita tempel di yang di karbon brush, 1 kita tempel yang di switch di saklarnya. Ini nyambung, sini enggak. Kalau ini nyambung dua-duanya berarti si stator dia ada yang konslet. Jadi harus salah satu nyambung. Nah, ini juga sama. Ini 1. Berarti ini normal. Kalau mati berarti salah satu dari ini ada yang tidak nyambung. Oke, kita bongkar kepala. Kita lepas dulu ini. Kita akan coba lihat statornya. Kita akan buka statornya seperti apa. Kalau untuk mirip tidak dengan AG6800, sangat mirip. Hanya perbedaan dia di sini. Untuk AG6800 di sini ada variable speednya, dia bisa mengatur kecepatan. Dan untuk switch, kabel, stator dia sama. Hanya mungkin nanti posisi kabelnya dia akan ada yang berubah ya. Oke, kita bongkar. Ini dapat bau. Nah, setelah karbon brush dilepas, kita bisa langsung melepas kepalanya ya. Nah, di sini ada karet. Nah, dia gearnya miring ya. Lalu kita copot armaturnya. Nah, di sini ada air deflector. Dia fungsinya untuk biar udaranya sirkulasinya lebih bagus ya, untuk pendinginan si stator atau motornya. Di belakang ini ada karet. Ini untuk peredam atau juga bisa untuk pengaman kalau bearing ini rusak. Untuk perawatan, kalian bisa cek bearing dia masih bagus atau enggak. Kalau sudah bunyi berisik, lebih baik diganti. Nah, ini motornya seperti ini. Sangat mirip dengan AG6800. Kalian bisa lihat perbandingannya sendiri di video AG6800. Yang membedakan hanya ini. Nah, untuk statornya kalian butuh palu plastik ya. Jadi untuk mengeluarkan si stator ini, caranya pertama kita lepaskan dulu soket-soket kabel-kabelnya yang di sini. Jadi biar nanti tidak tarik. Oke, sudah lepas ya. Nah, seperti yang tadi, ini nyambung ke sini. Ini jadi satu jalur. Jadi kalau misalkan kita tes di sini, yang ini dan ini dia nggak connect atau nggak nyambung, berarti di sini ada yang putus atau enggak. Di sini kita bisa cek di sini, bagian sini barangkali ini kan goyang kabel tunggal, jadi bisa lebih gampang putus kalau sering kita bongkar pasang ya. Seperti ini, dan di dalamnya kosong. Ini ada switch. Nah, ini tinggal kita buka aja. Jika kalau misalkan mau dicopot ya, ini tinggal dorong. Jadi di sini ada seperti penjepitnya ya. Jadi kalau misalkan masuk dia mekar, jadi tidak gampang lepas. Sebenarnya ini jarang sekali rusak. Nah, setelah itu kita bisa lepas. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk switchnya kita bisa lihat aja ya bentuknya, biar tahu barangkali kalian
cari. Nah, bentuk switchnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ditekan dia on, hidup, lepas dia mati. Nah, gini ya, tertarik, nyala, mati. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Oke, kita lanjut lihat gearnya ya. Nah, dari gear yang ini dia miring, otomatis gear yang di kepala juga posisi bentuknya miring ya. Menjepit. Ya, bentuknya seperti ini, dia miring, sama dengan AG 6800. Benar-benar sama. Tapi yang membedakannya tadi dia ada variable speed. Ini penekan, ini pengunci untuk puterannya ya. Kalau misalkan mau melepas mata pisau, kita menekan ini, dia akan masuk sini ya. Nah, untuk melepas gear kita memerlukan tracker ya. Ini soalnya ini untuk pemasangannya di press, kita butuh tracker. Sekedar tahu ya. Dan bahan ini juga dia aluminium. Jadi ada sebagian mesin merek mungkin yang bearing boxnya ini dia dari plastik. Jadi kalau misalkan si bearingnya dia rusak, ya otomatis plastiknya juga ikut ganti. Otomatis harganya lebih mahal. Nah, untuk yang ini dia bahannya aluminium ya. Jadi kalau misalkan bearing yang di sininya rusak, kita cukup ganti bearingnya aja. Otomatis lebih murah. Untuk kendala biasanya di situ pertama dari kabel kita cek, kabel putus, semua kabel dicek. Kalau masih mati, cek carbon brush masih bagus, kondisinya masih bagus atau tidak. Lalu terakhir cek armatur. Nah, kalau misalkan dia nyalanya keluar api, apinya besar di carbon brushnya, otomatis armaturnya sudah rusak. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut pasang kembali. Jika Anda berminat untuk membeli produk ini, Anda bisa membelinya di Molar Official Store yang ada di marketplace Tokopedia. Barang dijamin asli dan bergaransi. Untuk link pembeliannya, silakan cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.